kasih warna doang sih ya. Aja warna ini aja kasih icon gini udah cuma kayak gini aja. Terus kemarin paginetnya udah bisa, paginetnya kemarin salah login. Kenapa kemarin tuh digantung properti itu, Masya Allah. Kemarin aku bisa properti karena ini variable for each ini tuh nggak bisa sama variable si tamu ini. Kan aku punya ya, sorry ya guys kalau aku di sini, karena aku di sini tuh punya ada gas, ada juga gas yang nah ini kan buat lab konfir ya kan di sini. Nah jadi itu nggak bisa sama guys, itu nggak bisa sama, jadi harus beda. Nah karena aku pengen bedain itu biar enggak bilang ini, jadi besoknya pakai es gitu. Jadi paginetnya gara-gara itu gitu. Dan bagian bunga tamu cuma dikasihin background ini aja gitu. Terus kasih background buat keseluruhan body cardnya. Dan kemarin pengen kasih require booster UI aja buat out gitu. Jadi kita cek dulu dokumentasinya. Bentar ya guys. Nah ini ya dokumentasi dari GitHub. Di bawah sini ada introduction. Ini the bootstrap and views scaffolding provided by Laravel is located in the Laravel UI Composer package, which may be installed using Composer. Oke, Composer di dari Laravel UI. Jadi ini copy aja, terus taruh di terminal. Astaga guys, bentar. Installnya termasuk tergantung jaringan ya guys. Jaringan aku cuma satu. Jadi ini kalau gini aku lumayan lama guys. Bentar guys. Oke guys, jadi udah keluar di download. Lama banget guys. Jadi kalau misal dari ini nanti dapat. Terus lanjutkan di buat masang scaffoldingnya. Makanya bootstrap guys, karena udah belajar bootstrap. Ya, oke.
Aku skip lagi guys. Nah kalau kayak gini udah guys. Bentar dulu. Ini buat nice, udah terinstall guys. Cuman kalau kayak gini tuh harus channel kedua, jadi engine run dev iya, creator resource juga iya gitu. Jadi pas kesini ya, tampilannya jadi kayak gini guys. Nah, bagi kita bisa kontrol channel. Kita ulang enter di sana deh. Sana gitu. Mungkin support voice service kalau misalnya. Jelek ini. Oke, konten install yang udah. Seharusnya ada muncul login sama register seharusnya. Kenapa muncul di sini guys? Enggak ya?
Oh iya, aku ada cara supaya pas NPM ini sama ini tuh gak perlu dinyalain dua-duanya. Jadi kan tadi masih tampilnya cakep ya. Harusnya tuh tampilnya gini guys. Kalau misalnya kita jalanin NPM kan PHP sama servernya sini di terminal 2 ini yang NPM running juga nyala. Kalau misalnya kita nyalain dua-duanya, tadi kan tampilnya kayak gini gini ya. Kalau misalnya nyalain dua-duanya, refresh, harus bagus ya. Enggak, harusnya nggak kayak gitu. Ini tampilannya jadi kayak banget banget karena kita main NPM Radevnya. Guys, kenapa auto nggak ada? Bentar ya guys, harusnya muncul auto guys. Nah ini auto, tetapi di tadi itu kita di ini aturan satu juga kita matiin lagi. Allah, terus ya. Enggak, ini kita bikin lagi yang bootstrap tadi ya. Ini kita nyalain bareng ini sama ini kita nyalain bareng. Oke, belum. Kita coba lagi. Terus penasaran apa? Udah apa lagi? Main lagi aja. Oh, kok di sini nih dia main game. Jason.
tadi pas aku relate terus buat tab baru, kalau misalkan di tab baru nih ya muncul error kayak gini. Nah ini kemarin tuh aku baru cari cari caranya kenapa ini bisa kayak gini. Itu karena not modulnya nggak ada file bootstrap. Nih di sini not modul, di sini tuh seharusnya ada bootstrap, cuman ini nggak ada. Nah caranya itu kita harus hapus dulu not modulnya, terus habis itu kita npm ulang gitu guys. Nah ini nah ini ada error di sini tuh, bootstrap resources. Nah di sini kita matiin dulu aja nggak apa-apa, matiin control Z. Terus ini nggak apa-apa pakai tab gratisan dulu. Kalau kita ini dulu aja, kita matiin dulu juga. Oke, terus caranya kemarin aku lihat di sini ya, aku catat. Pertama tuh kita harus remove not module packet block JSON ya. Ini copy aja. Ntar jadi ini fungsi fungsi perintah ini buat ini remove not module di sini teman-teman. Ada not module di sini. Itu baru di npm install lagi. Nah ini npm install ya, agak lama downloadnya juga tergantung sinyal. Ya setelah ini loading terus dulu ya benar. Udah install ada ya, jalanin aja. Guys, kamu mau coba itu ini tab baru, ini tab baru tab ini tab baru kedua. Ini bisa kotak atik langsung ya. Nah iya oke caranya oke ini. Nanti kita harus nyalain dua-duanya ya. Tapi waktu itu aku pernah nyalain, jadi nyalainnya cuma salah satunya aja. Nih install concurrency. Nih
nggak ada. Hmm. Ya, siapa dari melakukan ini. Masa aku guys, ada. Cuman itu nggak ada. Ini ya, kayaknya harus di ini bikin restart lagi. Ini video restart. Oke dulu. Udah, buka lagi buat sini. Apa tuh cobain pakai ini ya guys, tanpa install Influencer. Jadi gunanya ini tuh supaya kan tadi kan harus pakai npm run dev sama npm sama pk ya sasaf. Nah kalau misalnya download komponen ini, kita nyalainnya cuma ini aja, jadi nggak usah nyalain yang serve-nya. Karena kalau misalnya nggak pakai ini, kalau kita nyalain cuma ini aja, itu biasanya tampilannya jadi beda gitu, karena videonya itu kan kayak CSS gitu kalau nggak salah ya. Bukan tahu, kayaknya kita nyalain ini doang CSS-nya jadi jelek, tapi kalau misalnya nyalain ini doang gak bakal bisa, soalnya nggak ada servernya gitu. Nah kalau misalnya download install komponen ini di script di sini npm, kalau kita nyalain servernya bisa salah satunya aja, bisa ini aja atau bisa ini aja, tapi biasanya orang-orang pakai npm undev gitu. Jadi aku cari dulu ini alamat bukan guys, sorry. Tunggu guys, terminalnya lama, sudah muncul guys. Hapus aja nggak udah, ini kayak ini.
Kita cobain dulu ya, akan konten ini. Oke guys, jadi kami tadi belum bisa terminal apa bagian ini tidak memakai terminal yang luar. Ini udah punya sekarang, dan pengen simpan ke ini. Terus ini package cheese ini scriptnya beli pakai biasa yang script ini. Begini, oke, mungkin ya yang lain tanda ini ada Malaysia. Malaysia, aku mandi nih. Oh guys, ini tadi kan PHP artis itu kan nggak kita nyalain. Nah, ini cuma nyalain npm nandev. Nah, jadi nggak perlu kita nyalain PHP artisan software. Itu guys, ini udah tuh sekalian sama servernya, cuma nyalain npm nandev gitu guys. Ini bikin aku bingung, iyalah kenapa nggak ada iniannya, nggak ada out aku guys. Kemana sudah dia? Sampai ada 3 aing mah. Ini cukup 1 aja ya guys. Ternyata aku pesanin apa tiba-tiba loh ini. Harusnya bisa guys, ini aku bingung kalau ada nggak ini. Gimana? Tapi mending udah ke ini guys. Jadi kamu membuat login register. Kalau misalnya gini bisa nggak ya?
kan nggak ada yang ini bisa udah smartphone ya sih kan nggak ada buat itu ya. Oke guys, sudah bisa bagian UI login kemarin Instagramnya. Ini pas tadi itu sebenarnya harus dioptimis gitu guys. Bagian ini gitu, terus di optimize dulu, terus agak diganti yang form itu. Kadang juga koordinatnya itu kan masih belum ada apa masih login ke Instagram masih kayak gini. Coding dulu deh. Nah, jadi kan tadi kan nggak ada deh, cuman nggak started. Nah sekarang ada. Nah ini udah ada guys, ini masih belum aku pakai soalnya aku pengen ganti dulu buat bagian ini cuma buat bagian admin aja guys, jadi si admin bisa melihat list tamu. Oke guys, jadi aku bingung harus seperti apa bentukannya buat si admin. Aku tuh pengennya kayak admin aja yang login, jadi yang nulis buku tamu ya buat mereka yang gak login gak apa-apa masuk gitu. Jadi kan buku tamu itu kan kayak penilaian gitu gak sih, kayak misal di buku hajatan terus tulis nama terus alamat gitu kan. Nah ini kan kita bisa bikin sistem itu kayak bikin online, jadi orang-orang yang ada di acara itu dapat link itu, jadi dia nggak perlu login tapi apa dia bisa isi buku tamu itu. Nah nanti si admin doang yang bisa melakukan create ya semua gitu, dimulai dari ngeliat message-nya dari si ini si guestnya gitu loh. Nah si guestnya ini rencana aku tuh pengen ada dia bisa ngeliat aja message dari user lain gitu. Nah aku bingungnya gimana, apakah perlu middleware atau tidak gitu loh. Ini caranya guys, aku tuh nggak jago ya guys ya, makanya jangan terlalu berharap gitu ya kakak-kakak. Kemarin tuh aku dengar sesuatu yang penuh harapan gitu, mendengarnya dengan kayak berekspektasi dengan saya yang bilang kirain kayak gimana, ternyata biasa aja. Anda ini ya, saya buat manusia biasa, saya juga kayak saya juga belajar coy, masih belajar kayak yang lain. Enggak, Anda nggak usah berekspektasi dengan saya juga linglung sebenarnya ya, dengan perjalanan dengan flow dari ada project yang kemarin itu ya. Jadi ini pun aku flownya begini guys, aku bukan programmer yang bener-bener programmer, aku cuma bisa benerin error orang, aku bisa komen flow orang, tapi buat project aku sendiri kadang kayak orang ya begitulah begitu adalah pokoknya gitu kata orang Maya. Jadi jangan berharap kak, jangan berekspektasi dengan saya. Jadi bikin sederhana banget, tadi aku udah buat CRUD-nya aja dan fiturnya ada pagination sama search ada aja, itu udah cukup kan kak seharusnya kalau emang sederhana. Soalnya dulu waktu pas uji kom tampilan CRUD
doang tuh udah termasuk lulus uji kom. Iya dulu itu kayak wih keren banget, saya dulu lulus ke uji kom itu tuh cuma gara-gara CRUD doang. Karena tuh kayak ih jago banget udah jadi programmer, saya dibilang masuk ke IDN aja udah kayak mantap nih gitu, masya Allah gak sih, tahu-tahu di IDN diginiin aja. Astagfirullah, kalian berekspektasi dengan saya ya kak. Ya, saya tidak bisa public speaking sebenarnya tuh kemarin tuh kan, karena kayak udah langsung di tar jedar jedar gitu loh, kayak Allahu Akbar. Aku tuh pengen teriak kak kemarin kak, ya Allah kalau bisa aku teriak. Apakah ya begitu. Yalah kita lanjut ya. Jadi gini kak, guys, aku nggak mau manggil kak. Jadi gini guys, ini login register ini udah dapet dari UI Bootstrap yang tadi udah di kita install Composer require UI Bootstrap, terus pakai out ini munculnya kayak gini. Nah tadi sempat gak bisa tuh karena belum dioptimize rootnya, karena kan ada penambahan out root sama home itu tuh tadi. Terus juga sempat gak bisa juga yang tadi ada bootstrap import itu, ternyata modulsnya aku tuh nggak lengkap, not modulsnya nggak lengkap, jadi tadi harus di remove dulu, bisa ulang dan install langsung bisa lagi. Terus tadi aku pakai concurrently, dimana di situ tuh concurrently tuh buat kalau kita buka halaman localhost ini yang seharusnya pakai PHP artisan serve, kalau pakai bootstrap itu kan harus pakai npm rundev, itu harus keduanya jalan. Tapi kalau pakai concurrently itu jalaninnya cuman npm rundev tanpa harus menjalanin PHP artisan serve.